Tapi setelah reformasi, setelah ada panggung-panggung Habib pasca reformasi itu menjadi luar biasa. Sehingga visi misinya itu seolah-olah memang saya lihat Habib-Habib itu berada di atas para kiai-kiai NU. Dengan enaknya mengkritisi Ansor, enaknya mengkritisi kiai-kiai NU dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang menjadi elit PBNU ini justru berada dalam hegemoni para Habib. Sementara masyarakat grassroots ingin gagah di depan para Habib, masyarakat NU kultural, tapi yang elit PBNU betul-betul kurang gagah di depan para Habib. Tapi yang di elit PBNU itu betul-betul ada suasana ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah elit PBNU itu dalam hegemoni para habaib. Nah, karenanya masyarakat ini menantikan pemimpin yang gagah. Seperti zaman Gus Dur, berani membentak Habib yang arogan. Seperti zaman Mbah Sahal untuk gagah memimpin NU dengan penuh kewibawaan dan kealimannya. Tapi di elit PBNU sekarang ini itu lemes. Saya bahasanya lemes saja lah, yang lebih elegan. Sementara masyarakat semakin bangkit melawan ejekan-ejekan Habib Ba'alwi yang sangat vulgar terhadap kiai NU, masyarakat kultural ini bangkit untuk membela bagaimana ketika mereka mengejek Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana ketika mereka mengejek Ki Ma'ruf Amin, bagaimana ketika mereka mengejek Gus Dur, bagaimana ketika mereka mengejek Abuya Ki Haji Said Akil Siraj. Sosok Nahdien kultural yang meskipun secara struktural tidak banyak mewarnai, tetapi secara kultural mereka itu saling take and give dengan Nahdien kultural pribumi maupun Nahdien struktural. Saya katakan take and give karena saling mendukung dan menguatkan. Tentu itu disadari betul oleh para Habib Ba'alwi saat itu, karena pasca kemerdekaan yang bisa menjadi jaringan relasional Habib Ba'alwi ya NU. Belum lagi ketika ada sejarah bagaimana Pak Karno hendak mendeportasi Ba'alwi saat itu, atau dengan istilah beliau, dengan istilah hadromotism. Tapi karena para sesepuh NU ingin mengoptimalkan potensi kemanusiaan Habib Ba'alwi di Indonesia, toh Indonesia sudah merdeka, maka ingin mengapresiasi kemanusiaan itu, sehingga para kiai kita mempertahankan Ba'alwi untuk tidak dideportasi itu karena perspektif kemanusiaan, penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan sekaligus bisa memungkinkan dijadikan jejaring, baik dalam konteks komunikasi, baik dalam konteks pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Tapi tentu dengan segala konsekuensi diperlukan adaptasi yang luar biasa dari Habib Ba'alwi untuk mengikuti pola pribumisasi Islam. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik dan apik oleh Habib Ba'alwi. Betul-betul harmoni mengikuti adab di tengah warga Nahdien kultural dan sangat komunikatif, harmonis. Itu, Mas. Sehingga saya merasakan di zaman saya SMP, SMA, sebelum reformasi itu saya merasakan betul 94, 95, 96 saya masih S1, masih menjadi aktivis, merasakan betul juga Habib-Habib itu bagaimana kalau berkunjung ke rumah Abah. Bahkan kecil saya ketika sedang silaturahim Abah di madrasah, mereka menunggu
kehadiran Abah kepulangan dari madrasah itu sempat ngajak bermain saya, jadi asik gitu Mas Sherly. Dan komunikatif, indah. Bahasa sosiologisnya itu tidak ada hegemoni di antara kita. Betul-betul egalitarianisme seperti yang dibangun oleh Kiai NU. Dan itu juga dinyatakan oleh Gus Dur, Kiai dulu itu anaknya itu dibangun secara egaliter dengan para santri. Dan tidak sedikit anak kiai yang macam-macam ya dikaplok santri itu biasa. Zaman dulu itu yang beling, yang nakal itu biasa. Karena memang kiai mengkondisikan anaknya dengan para santri itu secara egaliter. Itu. Saya juga biasa santri di pesantrennya abah saya, Gus Rodi. Itu ada yang pernah memarahi saya, nyentak saya. Saya nggak lapor abah saya untuk dikeluarkan santri tersebut. Dan saya menikmati dengan fenomena yang seperti itu. Kadang karena saya saat itu juga merasa salah misalnya. Jadi indah. Ada saatnya kita dimarahi, pada posisi tertentu kita juga bisa marah. Dan itu juga disaksikan betul fenomena itu oleh para habib-habib yang sedang berkunjung di pesantren dalam suasana yang egalitarianisme itu. Tetapi menjadi problem, meskipun sebelum reformasi mereka sudah ada Robitoh, tapi Robitoh itu kan posisinya kan betul-betul nampak sistem kekeluargaan untuk mengkoordinir kalangan Habib Alwi dari mereka yang diaspora di Indonesia. Jadi Robitoh itu kan fungsinya untuk menangani proses-proses komunikasi antar Ba'alwi yang telah berdiaspora di Indonesia, Mas Sherly. Tetapi setelah reformasi, saya lihat visi misi Robitoh itu berbeda. Misi visi para habaib juga berbeda. Setelah reformasi, apalagi setelah Rizik Syihab naik panggung politik nasional dengan adanya FPI itu, dan ceramah-ceramah di berbagai panggung yang dilakukan oleh Habib Alwi itu juga berbeda. Dulu namanya pengurus Robitoh itu sangat hati-hati dalam membangun komunikasi dengan para kiai. Tapi setelah reformasi itu jejak digitalnya masih bisa dilacak. Ketua Robitoh dengan bahasa-bahasa yang saya tidak mau mengulang, sangat tidak elegan menurut saya, enak saja disampaikan. Karena nampak setelah reformasi itu ada sebuah hegemoni yang ingin mereka bangun. Mereka lupa sejarahnya. Mereka lupa sejarah pasca kemerdekaan, bagaimana para kiai-kiai kita itu betul-betul menjaga harmonisasi itu dan memperlakukan secara manusiawi dengan penuh martabat kemanusiaan. Tapi setelah reformasi, setelah ada panggung-panggung Habib pasca reformasi itu menjadi luar biasa. Sehingga visi misinya itu seolah-olah memang saya lihat Habib-Habib itu berada di atas para kiai-kiai NU. Dengan enaknya mengkritisi Ansor, enaknya mengkritisi kiai-kiai NU dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Luar biasa hegemoninya. Artinya Habib ini sudah punya visi sendiri sebenarnya. Misi visi yang tidak lagi adab dengan kiai-kiai NU, baik kultural maupun struktural. Tapi dalam tanda kutip sudah punya kepentingan politik, karena sudah merasa barangkali kuat, merasa punya banyak muhibbin, tidak hanya panggung ceramah, tapi juga panggung gerakan sosial yang dilakukan oleh Rizik Syihab, sampai berani seperti itu, bahkan sampai berani melawan penguasa pemerintah misalnya, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Tapi juga melalui panggung-panggung sholawat, rapi, tetapi ada sebuah gerakan-gerakan yang memang masif, yang kebetulan bersamaan dengan munculnya tesis terbongkar semua jejak-jejak digital itu, sehingga masyarakat semakin memahami fenomena itu. Lah, dalam posisi yang seperti itu, NU belum berubah.
Di saat Habib sudah memiliki visi misi yang berbeda, sudah dalam teori sosiologi itu sudah ingin membangun hegemoni, yang menjadi elit PBNU ini justru berada dalam hegemoni para Habib. Sementara masyarakat grassroots ingin gagah di depan para Habib, masyarakat NU kultural, tapi yang elit PBNU betul-betul kurang gagah di depan para Habib. Seperti dalam suasana yang inlander, dalam suasana yang kelas 3. Sementara masyarakat Nahdien kultural itu merasa sama saja, sama-sama manusia, kita setara, egalitarianisme, tidak ada perbedaan, tidak ada hegemoni di antara kita. Tapi yang di elit PBNU itu betul-betul ada suasana ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah elit PBNU itu dalam hegemoni para habaib. Nah, karenanya masyarakat ini menantikan pemimpin yang gagah, seperti zaman Gus Dur, berani membentak Habib yang arogan. Seperti zaman Mbah Sahal untuk gagah memimpin NU dengan penuh kewibawaan dan kealimannya. Subhanallah. Di zaman Mbah Hasyim Asy'ari, wow, keren. Tapi di elit PBNU sekarang ini itu lemes. Saya bahasanya lemes saja lah, yang lebih elegan. Sementara masyarakat semakin bangkit melawan ejekan-ejekan Habib Ba'alwi yang sangat vulgar terhadap Kiai NU, masyarakat kultural ini bangkit untuk membela bagaimana ketika mereka mengejek Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana ketika mereka mengejek Kiai Ma'ruf Amin, bagaimana ketika mereka mengejek Gus Dur, bagaimana ketika mereka mengejek Abuya Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan kita semua kita semua ini samina wa ta'na loh dengan Kiai Said Akil Siraj. Tapi mereka dengan enaknya mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak elegan terhadap Kiai Said Akil Siraj. Padahal itu kiai kita, yang kita hormati. Beliau alim alama. Apapun yang beliau ungkapkan, itu pasti ada latar belakang keilmuan, juga ada latar belakang ketajaman firasat yang luar biasa. Makanya apapun yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj, ya sami'na wa ata'na saya. Karena tidak hanya keilmuan yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj, tapi juga ada ketajaman firasat. Elit PBNU itu harus begitu, punya keilmuan, punya ketajaman firasat, juga betul-betul memahami mana kawan, mana lawan, mana yang harus dibebaskan, mana yang harus diposisikan dalam proses dialektika yang penuh martabat kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Ketua PBNU itu harus begitu. Jangan takut dalam memimpin PBNU ini. Jangan takut dengan penguasa yang akhirnya jadi korban kambing hitam misalnya. Juga jangan takut dengan Ba'alwi yang sama-sama manusia, yang sama-sama harus kita setarakan dalam konteks kehidupan ini. Sama-sama min ummati Nabi Muhammad misalnya. Nah, dari fenomena ini masyarakat Nahdien kultural sadar betul pentingnya 3 tokoh ini, Mas. Jadi ada beberapa hal yang penting terkait dengan munculnya 3 tokoh ini yang sekiranya akan bisa menjawab bagaimana masa depan Nahdlatul Ulama dan gerakan pelurusan sejarah itu sangat terkait, Mas Sherly. Akan saya baca saja karena mukadimah saya terlalu lama tadi, biar cepat. Yang pertama adalah perlunya membangun NU, karena sekarang ini itu telah terjadi pergeseran dari pengkultusan darah menuju integritas ilmiah dan kompetensi. PBNU harus sadar ini. Warga Nahdien itu pengen menuju integritas ilmiah dan kompetensi. Menggeser dari pengkultusan darah menuju integritas ilmiah dan kompetensi. Yang kedua, warga Nahdien kultural sadar betul perlunya pelurusan sejarah untuk mencegah eksploitasi agama atas nama kesucian palsu. Makanya dibutuhkan 3 tokoh ini yang sudah mereka refleksikan dengan gagahnya bagaimana Abuya Said Akil Siraj, Kiai Marzuki, dan Kiai Imad.
juga masyarakat warga Nahdien sadar betul agar membebaskan NU dari dominasi kesukuan, klan, dan kepentingan sempit. Nah, juga pentingnya membangun peradaban Islam yang berdiri di atas kejujuran, keadilan, dan bukti-bukti nyata. Termasuk perlunya pengembangan studi kritis dalam ilmu nasab dan sejarah di madrasah-madrasah. Dan juga pergerakan revolusi pemikiran untuk membersihkan agama dari khurafat nasab. Sudah jelas dari buku yang diterbitkan oleh Gus Aziz, hasil kajian hermeneutika Gus Aziz yang luar biasa, sampai berhari-hari belum selesai dibongkar dibedah oleh Mas Terli, Gus Aziz, dan kadang Gus Rocky. Itu nyata, mereka itu ada ajaran-ajaran khurafat yang perlu dikritisi. Jadi Habib-Habib itu kalau saya ingin katakan dengan tegas, nggak usahlah melihat kesesatan orang lain, perbaiki kesesatan klannya sendiri yang masuk dalam ajaran-ajaran Pak Alwi. Nggak usah memandang Panji dan lain sebagainya. Di kalangan Pak Alwi ada banyak khurafat yang perlu diperbaiki. Ini sekaligus juga mengetuk hati para kiai yang masih jadi muhibbin. Ayo ingatkan bareng-bareng kiai yang masih muhibbin, ingatkan ajaran-ajaran khurafat Habib dari dalam, karena mumpung masih jadi muhibbin. Nanti kalau sudah dilepas dari kemuhibbinan oleh para Habib nanti sulit untuk mengingatkan. Nah, kita yang dari luar, saya, Mas Rocky, Yai Imad, dan lain-lain, mengingatkan dalam suasana yang di luar line muhibbin. Lah yang masih menjadi muhibbin, ayo Habib-Habib diingatkan semua. Banyak itu ajaran-ajaran khurufatnya itu. Mereka sembunyikan. Banyak takiyah mereka. Sementara kitab-kitab mereka terbongkar semuanya. Seperti itu. Nah itu pengantar saya. Masyarakat sekarang sadar betul. Yang bisa merepresentasikan keinginan Nahdien kultural. Seperti yang saya baca tadi ini. Itu diantaranya 3 tokoh ini. Semoga aja muncul tokoh-tokoh yang lain. Biar nanti alternatif pemimpin yang akan dipilih di PBN Muktamar nanti banyak, Mas. Saya juga bukan berarti harus Kiai Imad, bukan berarti harus Kiai Marzuki, bukan berarti siapapun silahkan. Yang terpenting memenuhi kriteria-kriteria atau harapan-harapan yang luar biasa. Yang seperti yang saya sebutkan tadi. Apa yang saya sebutkan itu kan hasil studi kasus di lapangan, Mas. Terkait dengan keinginan Nahdien kultural. Baik, untuk sementara itu pengantar saya, nanti ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas Charlie.